saya Muhammad Rafi dari kelas 12E. Perkenalkan, nama saya Jawopa dari 12E. Dan ada Pak. Saya dari perangkat desa Raya yang selaku sebagai sastra, kesejahteraan sosial masyarakat dan kepala desa Raya. SP. Pak, di sini saya mau bertanya, bagaimana gambaran umum jumlah dan kondisi keluarga miskin di desa ini? Kalau jumlah yang miskin di Indonesia itu sekitar Desa Tenyola. dari desa Tenyola itu sekitar kurang lebih 40%-an. 40%. Ya, kurang lebih. Karena sekarang itu berubah-ubah betanya. Sudah stabil. Sudah stabil. Terus pertanyaan yang kedua, Pak, bagaimana proses pendataan dan pembaruan data kemiskinan dilakukan oleh pihak desa? Kalau proses pembaruan data itu kita itu kan 3 bulan sekali ya? per 3 bulan sekali terjun langsung ke lapangan berdasarkan pengajuan dari RT RW, juga ada yang langsung masyarakat langsung ke desa untuk menanyakan tentang pengajuan tentang bansos atau PDI gitu. Lalu yang ketiga, apa sih faktor utama yang menyebabkan kemiskinan di desa ini menurut pihak desa? Kalau secara umum faktor kemiskinan itu secara umumnya sedikit sekali sebenarnya itu ya, yang cuman karena pemerintah mengeluarkan bantuan jadi pada pengen gitu. Padahal mah menurut secara ke lapangan itu tidak terlalu miskin, tidak ada miskin ekstrim untuk di desa Tenolaya itu. Lalu yang nomor 4, program bantuan apa saja yang sudah diberikan kepada keluarga miskin dan bagaimana menentukan penerimanya? Oleh siapa? Bantuannya oleh siapa? Dari siapa maksudnya? Dari pemerintah. Banyak. KK, BPLT, banyak. Ya dari pemerintah melalui Kementerian Sosial, dari Kementerian Sosial itu kalau pendataan di dinas sosial di kabupaten itu sekarang ini mudah melalui aplikasi SIKNJ gitu. Ya, untuk penentuannya tuh sekarang pakai desil. Yang nomor 5, apa langkah atau rencana desa untuk mengurangi angka kemiskinan ke depannya? Oh, itu tugas dari Pak Kades sudah beberapa langkah lebih jauh itu untuk menurunkan. Banyak langkah usaha pemerintah desa dalam rangka penurunan kemiskinan, misalnya dengan peningkatan usaha, melatih warga dalam bentuk wirausaha. Tapi kembali lagi kepada masyarakat itu sendiri, apakah dia mau kerjanya ada. Akhirnya kalau miskin itu nanti bisa tentunya ya tergantung orangnya kan. Kalau mau yang kerja keras berusaha pasti insya Allah akan berubah hidupnya. Tapi kalau hanya nunggu saja bantuan ya seperti itulah. Jadi tadi Pak Peta digambarkan bahwa kemiskinan yang biasa terjadi itu 40%, terdiri dari 10 desil ya, desil 1, 2, 3 sampai 10. Namun yang mendapat bantuan itu desil 1 sampai 5. Kalau 6 ke sana sudah tidak layak mendapatkan. Desil 1 sampai 5 pun dia ada bagian-bagiannya juga. Nanti desil 1, 2, artinya dari desil yang paling bawah yang mayoritas mendapat bantuan kan gitu. Tetapi nanti kalau tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat atau kabupaten, nah kita melangkah desa. Salah satu upaya desa adalah mengeluarkan BAT dana desa, yang itu upaya pemerintah desa mengurangi tadi kemiskinan ya itu. Paham? Cukup. Tapi mengentaskan kemiskinan itu tidak berangkat dari situ saja, mulai dari pembinaan dari ibu-ibunya, dari pranikah, kan? Harus dibina. Nah ini adik-adik calon-calon pranikah sebentar lagi ini kan, luar SMA bisa langsung nikah, betul tidak? Betul. Iya, betul tidak? Betul. Iya. Kalau tidak sekolah nikah kan? Ya, sekolah kerja pasti nikah. Jadi ada kalau desa Tenolaya diadakan pelatihan pranikah kan. Terus nanti ibu-ibunya supaya anak-anaknya sehat, ibu hamilnya dikasih susu.
terus balitanya dikasih diberi makanan tambahan. Itu upaya-upaya supaya anak-anak paling pinter kayak dengan miskin dari gunanya Cerdas. supaya cerdas. Kalau cerdas mereka akan berpikir bagaimana usaha dan upaya ya. Miskin itu karena pendidikan saja. Kadang-kadang faktor pendidikan menentukan kemiskinan juga Dan faktor kesadaran. tapi pendidikan tidak semua pendidikan mereka jadi miskin. Banyak yang mereka tidak sekolah tapi sukses kan. Itu hanya satu bagian saja kan. Gitu. Terus Yang terakhir, selama 3 tahun terakhir, bagaimana perubahan tingkat kemiskinan di desa ini? Apakah meningkat, menurun, atau tetap menurun? situasi kondisi ekonomi sekarang ini tidak bisa diukur. Nah, kan bisa fluktuatif. Kemarin si A kaya, sekarang usahanya jatuh jadi miskin. Kemarin si B miskin, sekarang usahanya maju. Jadi kan yang namanya kemiskinan itu selalu berubah. Kayak roda berputar, kan? Kehidupan itu kan roda berputar ya. Kadang ada di bawah, kadang ada di pinggir, kadang ada di atas, ke pinggir lagi, bahkan jatuh lagi kan gitu. Nah seperti itu kalau miskin itu. Siapa mereka yang kuat, yang mau bekerja keras pasti akan bergeser dari bawah ke pinggir. Dan terus berusaha akan mencapai puncaknya ke atas. Nah, gitu. Selama dia bisa mempertahankan, insya Allah tetap di puncak. Tapi kalau tidak, bisa bergeser lagi ke pinggir, bahkan bisa jatuh lagi ke bawah. Itulah kehidupan. Ya, harus cegah. Menambahkan untuk 3 tahun terakhir sekarang ini desa Tanjalaya udah menurun 331 kepala keluarga yang udah tidak termasuk. Jadi kemiskinan sekarang itu susah. Dan miskin di Urama baru ke motor nih. Ya. Punya iPhone. Iya, anaknya pakai iPhone, motornya satu kan gitu. Yang mobil, kayak bantuan. Secara data Tapi kan itu ya menurun. mereka sekarang itu miskinnya hanya miskin mental ya. Bisa kan? Itu miskinnya. Tapi secara kalau dihitung secara apa ukuran miskin yang ada di Indonesia 14 kategori semua tidak masuk. Yang tidak masuk kategori miskin. Kayak namanya miskin ya, karena pemerintah Yang harus merubah itu kesadarannya masyarakat itu sendiri. Jadi kalau kita mau berubah, kita mau berusaha, insya Allah miskin itu akan berubah dengan sendiri. Tapi kalau kita ya dan saya bantuan, saya saja, bukan pakai gaya bantuan, kan gitu. Bukan mah irahnya cairan BLTT itu tidak akan dapat motivasi untuk bergerak, untuk berubah. Itu. Tapi kalau mereka yang punya keinginan untuk berubah, pasti berusaha, itu mungkin akan berubah. Gitu. Terus nih, nanti kan apalagi sok bubunya dia ditanyakan. Oh, yang terang itu apa? Desil teh. Data ekonomi sosial. Ekonomi sosial. Jadi diukur dari pendataan kemampuan orang, Tingkatan lah. tingkatan anak. Jadi tingkatan pendapatannya itu kan cik berapa ukuran desil untuk pendapatan per kapita Kabupaten Bandung. Pendapatan per kapita Kabupaten Bandung itu kalau nggak salah 580 ya per kapita per bulan per orangnya. Kalau nama datanya DTSN gitu, Data Tunggal Ekonomi Sosial Nasional. Terus di dalamnya ada tingkatan gitu. Jadi itu diukurnya dari penghasilan. Desil tingkatan kemiskinan. Kalau pendapatannya segini masuk dalam kategori desil 1. Pendapatan segini kategori desil 2, pendapatan segini desil 3 dan gitu. Kan sekarang banyak orang tua ya, orang jompo nggak dapat bantuan terputus kenapa? Paham nggak? Sopanya protes ya, tapi itu jompo nah yang bantuannya nih. Ketika didata, ditanya oleh pendata bahwa ibu mendapatkan uang dari mana atau makanan dari mana, saya dikasih anaknya atau saudaranya tetangganya, dihitung-hitung pendapatan per kapitanya mencapai di atas 580. Artinya si ibu sudah tidak Layak mendapat. mendapatkan pendapatan per kapitanya Tidak banyak yang di atas 580 untuk Kabupaten Bandung. Seperti itu. Di sana pendapatan per kapita Kabupaten Bandung 580.
ribu ya per bulan. Dalam satu keluarga ada yang bekerja misalnya satu orang gajinya 3 juta. Nah, 3 juta aja dibagi 3 orang berapa? Berarti kan 1 juta. Berarti pendapatannya lebih di atas, berarti itu tidak termasuk kategori miskin. Terus misalnya satu orang lagi dalam satu keluarga ada yang kerja satu orang, tapi kakaknya 8, tinggal bagi 3 juta dibagi 8 berapa? 400 ya, 300 ya, 350-an kan? Artinya itu masuk kategori miskin karena di bawah pendapatan per kapita Kabupaten Bandung. Itu per orang itu ya Pak? Ya iya, terus ditambah lagi misalnya tidak satu orang, penghasilan suaminya atau penghasilan istrinya atau ada anaknya yang berusaha dikumpulin jadi satu, nanti Dibagi. itu Bagi-bagi. Oh, oke. Gitu. paham? Ini jadi dong saya mau. Beres. Oh. Yang nanya. Dek, nanya Kalau cara ngecek desilnya itu gimana ya? apa? Cara ngecek desil. Itu ada di aplikasi. Ya aplikasi. Di aplikasi SIG-NJ bisa datang langsung ke operator desa. Jadi si masyarakat bawa kakak, saya mau ngecek desil. Nanti ada operatornya. Ada operator desa dicek desil. Oh ini desil 6, tapi Tidak layak tidak layak untuk mendapat bantuan. untuk perubahan. Memang dia layak untuk mendapatkan bantuan. Diajukan penurunan, tapi tidak otomatis. Kita cek dulu ke lapangan. Karena desa tidak menentukan akan mendapat bantuan atau tidak. Desa hanya berusaha Pengajuan. mengajukan saja. Jadi sifatnya nanti yang menentukan hasil akhirnya adalah pemerintah pusat ya. Jadi desa berkewajiban tadi mengajukan saja permohonan atau permohonan yang dari Pak RT atau yang langsung datang ke desa permohonan untuk masuk ke kategori desa tadi. Gitu. Beres. Yang umum aja 3 bulan sekali data Langsung diubah diubah. diverifikasi per 3 bulan. Ini langsung pakai SRA. Nanti kan kita dipoto rumahnya, secara foto, kamar mandinya, tengah rumahnya, itu pasti jadi sebagai bahan penentuan desa. Namanya juga aplikasinya SIG-NJ. Jadi dimasukkanlah diupload ke dalam aplikasi itu. Sistem Nanti keluarlah. Informasi Next Generation. Jadi berguna. Siap nih, kita mau turun ini ke foto. Penutupan. Bagus gimana? Oke, terima kasih Bapak. Pak, terima kasih buat sesi wawancaranya. Maaf kalau ada yang kurang dari saya sebagai pembawa acara atau yang nanya-nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malu-malu. Kurang.